Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri dengan saya Fendika Sana dengan NIM 2024-021-028. Saya Pursia Febriani dengan NIM 2024-02-1026. Dan saya Aswarso dengan NIM 2024-03-10. Kami ingin mewawancarai pelaku UMKM di bidang makanan yang bertempat di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat siang, Kak siapa? Iya. Kak Yanti, kami dari STI EYAI, mahasiswa dan mahasiswi STI EYAI. Udah. Di sini kami mau wawancarain Kak Yanti selaku pemilik dari catering Dapur Paris. Dapur Faris ya, untuk proyek dari mata kuliah akuntansi biaya. Oke, di sini kami bakal tanya-tanya beberapa pertanyaan tentang gimana kakak mengelola dapur Mama Faris ini. Oke, pertanyaan pertama di sini, pemilik usahanya ini kakak sendiri atau ada yang lain? Sendiri, berarti sama dari kakak ya. Terus usahanya berdiri sejak kapan? Awalnya 2010 ya, berarti 15 tahun ya. Tapi berarti sebenarnya di tahun sebenarnya itu proyek ini masih kita kita masih baru itu karena kita ada nah kita masih dan harus kita dibohongin sama orang dalamnya kasih kita lain. Iya, dari 2010 ya sudah mulai sampai kerja sampai kita tahun itu. Saya sampai kerja berarti di tahun 2013 di 2013 aku sama aku sampai dengan 2014 di masa Covid tadi. Waktu itu saya online dulu aku sampai nanti dulu karena aku udah online jadi aku online saya terbuat aku kasih aja itu kan saya alhamdulillah nih dan kalau berdua semua kan dari online dan 2019 waktu itu kerja 2019 dan sampai 2019 20 masih Covid 2021 kerja itu kerja 2022 mulai catering sampai kerja banyak aku lagi jadi beberapa aku kerja tetap kita masih kerja jadi kalau aku catering izin aku itu kan tadi kita satu perjalanan bukan perlu kerja sambil semuanya aku gitu jadi sampai naik ya alhamdulillah sih ada kadang kalau lagi rame ya alhamdullah yang naik sama kan sama duit kan kalau aku mungkin dan terus kami lagi di tahun 2021 dan juga masih nggak saya mau kerja tetap saya mau dulu saja nah tapi ya saya dari tahun 91 kerja dia mau belajar fokus dia alhamdulillah dengan sabaran alhamdulillah kita bisa Operasional cateringnya berarti di hari itu aja kalau ada sana. ya tapi yang rutin ya saya seminggu sakit sebulan bisa karena full sekolah saya kan akan di ada Dalam 1 bulan kira-kira bisa melayani sampai berapa sana? kadang-kadang dari itu kan juga kali itu kita di pemain itu yang satu punya kayak kasih masuk adalah yang satu punya kayak lagi dalam satu kali kan beda nah yang beda kan kayak alhamdulillah salah dan di sini ada anak sekolah ada pegawai ya pegawai sih ada sama itu kalau itu ada akhirnya kita bisa sih kalau soalnya pentingnya kalau calon bisa 18 kalau bisa sampai kalau itu pakai itu ya kalau itu kita sendiri tapi biasa dua orang bahasa langsung Tiap pesanan rata-rata mereka pesan sampai berapa box? paling sedikit yang Paling sedikit. Oke. Dalam 1 bulan kakak bisa paling banyak bisa produksi sampai berapa box? ya kadang-kadang satu minggu kita masih aja satu hari aja sudah berubah Dari 1 hari sekali itu belum prosesnya ya hanya masih ratusan kali apa ya? itu kalau dia sebulan full itu kan itu ya kadang-kadang dia kan dulu dari dulu terus hari kita kan sampai sebentar karena dia kita itu banyak banyak mau selalu kadang-kadang besok dari kita dulu itu misalnya itu perlu gitu tapi dia bayar seminggu langsung tapi kalau bicara sekali itu jadi siapa saya kalau saya masih bicara kalau di sini dia karena saya kalau ini ya udah kita bisa bisa tapi sudah ada ya Oke, juga bagian karakteristik pesannya. Jenis pesanan yang paling sering kakak layani itu pas naik box atau nasi. Untuk pesanan box nasi, belakangan ini kakak dapat orderan yang berapa box? di besok saya dapat 40 box besok. Bagian dari isi sekarang dalam 1 box nasi itu isinya bisa ada apa aja kak? Untuk orderan yang besok besok makan sambal nasi lalapan sama sambal kentang buah dan kuku ada 6 macam ya dalam 1 box kak. Sekarang kita masuk ke biaya bahan langsung untuk menu yang tadinya ayam bakar ya. Bahan apa yang kakak naik? masuk masuk ya ya masuk putih bawang merah kemiri ketumbar lada jahe tanpa salam seledri kunyit cabai kecap bumbu yang apa semua udah masuk Terasi berarti ada terasi itu sambal ya sambal terasi bawang putih cabai dan tomat sambalnya kalau yang kalau kentang aku cuma cabai bawang putih tidak milih karena kalau beli bahan-bahannya kayak kentang, kecap, terasi, banyak itu kakak satuin langsung ya? kalau saya cabai di satu ya cabai berarti di satu itu ada sambal kentang dan sambal kalau bumbu ini sih kita cabai sekarang aja semua tanpa masuk Selanjutnya ayam atau lauk utama yang dipakai buat pesanan itu kak. Kira-kira kakak belinya itu per kilo, per ekor atau per potong per ekor ya? Untuk 1 ekor ayam itu bisa dipakai berapa potong? tergantung misalnya ya kalau ayam yang ukuran 1,5 kilo itu 8 tergantung ikannya juga tergantung budgetnya kita juga ya kadang-kadang yang aku potong kotek saya bagi sedikit potong 6 kalau yang ada 50 itu bisa 10 ya kalau yang 40 itu kan potong 6 nah kalau potong 8 itu potong terus ya 10 cil kalau yang 20 40 10 Nah, kalau pesanan kakak yang 40 box ini kakak berapa potong? 4 berarti bahan dari ayam yang ada dari per ekor. Itu dia berapa 1 kilo? 1 kilo dikit Dari siapa sih? tidak kait sama dia masuk untuk sayuran yang dipakai itu berapa kilo yang kali ini atau pesanan yang sebelumnya hari ini kemarin kilo saya cukupkan besok saya lalapan itu kalau terus ya pakai timun kol dan kalau ada terus sayuran itu kalau timun pakai kilo kalau itu kilo setengah ada 1 kilo tentang kilo itu bisa bisa untuk minyak goreng kalau pemain bakar kalau tadi ya kita pakai 3 ya kalau bakar ya kalau itu kan untuk goreng kentang 1 kilo ya kalau untuk ayam kan kilo kalau untuk 1 kilo 1 kilo ya kalau cabai pas pakai merah itu sebenarnya 1 kilo ya mana cabai merah jadi aku masih terus saja itu jadi aku bisa tanya kalau lama aku 1 kilo tentang 1 kilo aku bisa 1 kilo setengah biar mantap merah warna itu Untuk bahan yang wajib ada dalam masakan banyak ayam itu
saya jelaskan semua bumbu itu masuk belum apa, ya kan? Kayak tumbal, lada, kemiri, tergantung ya ayamnya itu berasa 13 gitu kan. Kalau aku pedas manis, saya kayak ica, ya kan? Kayak Jawa, saya kan manis ada, berarti ada gitu loh. Semua masuk bumbu, kayak bumbu, kapas, jahe, serai, salam, bawang putih, bawang merah, terus semua bumbu yang apa itu masuk. Ayam ya, kalau bumbu sambal ya kan pakai cabai, pakai terasi, tomat, buat terasi apa? Terasi cukup 6.000 ya, cukup ya itu juga pakai semuanya. Pakai sisa banyak kan banyak, terus 10 ya sisa kan. Terus kalau nggak Jawa bisa kalau ayam yang bawain 1 kilo, 1 kilo berapa? Oh, 1 kilo 10.000. Berarti kalau di pasar ada 8.000, ada 10.000, ada juga ada yang macam kemarin, ada biasa ya kan. Kalau aku sih pakai standar aja, yang standar ini rasa ya. Tapi kalau yang harus kan pengen yang ini, pengen seperti sambal Jawa yang pakai kemarin. Jadi orang juga pengen manis gitu, pedas gitu. Dan kita sedang permintaan yang sama gitu. Kita tanya ini seperti apa sambalnya? Katanya mau pedas tidak? Aku tanya aku pedas 12, terus untuk semua pedas kan. Sambal kita tanya kalau kita saya mah tanya sambal. Sini apa lagi? Kalau makan sambal terus makan pedas enak ya. Kita kan mau ikuti sambal seperti apa. Saya pernah buat mau manis ya, aku pedas itu tergantung kita dapat sendiri katanya seperti apa. Sayur juga punya. Kalau saya yang kita sama-sama saya kita udah bosan mau pesan kita. Berarti puas. Kenapa yang kita ini puas gitu? Karena terus aja saya yang mau gitu. Begitu kalau saya ini ada saya tanya bagaimana masakan ini gitu loh. Kalau di komen gitu. Jadi kalau saya jelek atau review saya seperti dia tapi alhamdullah masakannya enak ya. Kalau saya seperti dia. Saya siapapun pesan saya semuanya. Bagaimana masakan saya pengen puji dia yang tadi saya gitu loh. Jadi siapapun yang pesan saya semuanya. Apalagi kalau sudah setia banget sama saya dan kemana saya. Kalau ini gimana kalau ini masakannya alhamdulillah enak gitu. Alhamdulillah kan. Kalau yang kurang di divisi saya nanti bisa ya. Karena pasti saya alhamdulillah ya. Karena ada komen aku karena ya yang di divisi saya satu sama saja ya. Walaupun kita banyak kalau saya menjaga orang akan tadi ya. Ya wanita bisa sedang sebelum saya gitu. Saya mau dibawa dalam saya lagi kalau mulai sama harus di ini baru ya dan bisa sama gitu. Jadi aku nggak percaya kurang gitu kan. Karena aku yang aku enggak ya aku kan kalau orang pasti aku setiap aku minta komen apa gitu. Kalau saya bagus bisa aku bisa sih jadi buat ini aku ini kita sama dia karena aku masih ada kan speak loh ini pasti kita pas aku kalau berhasil aku berhasil itu pasti aku beres gitu aku kalau masalahnya itu bisa dibahas kita kan aku kalau dibagi itu semua sudah mau kita apa masalah Cina aku masih bisa kalau masalah itu paling mudah masalah Indonesia kalau masalah kita Indonesia itu pusing kalau masalah Cina sebenarnya apa Inggris minyak ikan minyak jen itu selalu ada bawang putih banyak dia tahu pasti ada minyak yang penting itu seperti itu kunju itu ada saya bisa kunju gratis itu saja kalau digoreng enggak pernah orang digoreng kan masih ada bawang putih kasih jen kasih kecap ikan ya sama itu kan masukin pakai orang pakai lada kalau cari itu sudah itu gratis kalau ini misalkan 10 kali banyak harus gratis itu sabar kecapnya dari ikan yang apa beli berapa kecapnya dia yang dia 3 bulan karena aku tapi aku sih pernah aku tanya sih kita makan situ ya kan kita kasih dua food atau 3 food cuma 1.500 ya tergantung kalau aku kerja karena aku dari situ tapi kan pakai rasanya itu udah ya itu Sekarang ke harga beras terjun dulu. aku pakai 1 liter 2 aku pakai kalau pakai tergantung misalnya kalau pesanan cuma 40 pokok 8 kilo 8 kilo itu tapi itu cuma 7 ya cuma itu bisa dipakai pokok kalau 100 itu 14 kalau 150 itu 15 Untuk harga ayamnya atau aku tambah terjun? oh ini yang sebetulnya kalau yang sedang itu kayak ayam itu nanti bisa itu dia diterima ke rumah itu semua terus ada petang kadang-kadang tadi sudah beri buat kasih kasih dulu seperti makhluk cuma ada gitu Untuk harga ayamnya boleh. aku pakai misalnya ya tadi kayak 3 menit 1 menit cukup dapat 40% karena aku proses terus kayak aku dan kalau aku ayam kalau untuk saya telat 50% Biasanya bagi bahan pesan-pesanan habis kita berapa? tergantung apa ya kalau saya aku tadi tadi aku kalau tadi aku tadi aku ada enggak sedangnya tergantung juga orang juga ya karena tadi itu ada berarti apa tentu ngomongnya apa kalau punya komplit saya juga terus saya juga itu tidak saya juga kan ya betul saya takut dari apa sih ketemu kan itu mahal oh itu komplit dari sini komplit sebenarnya itu berbeda kalau komplit ya kalau komplit kalau menurut saya banyak lagi enggak terus ada banyak jeruk terus ada ininya yang kecil terus saya juga ternyata kita sama bicis ya kan itu ada mahal itu ada paling banyak aku sama kita karena kan komplit segala amalnya ya kan buat masing aja tapi kalau yang biasa yang biasa aja aku paling 3 lembar yang paling Masih jalan kan? Sekarang untuk ayam untuk satu pesanan berapa orang? sendiri yang penting kalau masaknya cepat masak mah ya kalau kita pesan banyak bang dari jam 3 nih dari awalnya harus 1 jam oh jam 3 aku yang saya masak jam 7 iya orang masak empat kasih 2 ya untuk yang memiliki sayur 2 gitu ya masih mau bantu ya aku 2 kalau masih yang bawa tadi yang lagi untuk goreng atau saya ada kalau kita pesan itu kan ada itu malam buatnya oh ini tadi saya cara pesan nih kalau berkait dalam ya temannya aku saya terus agak sore sampai goreng nanti besok tinggal subuhnya gitu kalau masak lama masak kita itu enggak apa bisa jam berapa banyak ya kalau misalnya goreng mendadak nih dapat uber tapi kalau kita pesan sekitar 40 kilo kita bisa bisa yang goreng itu kalau cuma 5 kilo ya goreng cepat sama sedikit kalau banyak tuh dari mendadak tuh semangat sambal aku ada sambal ini kalau ini yang kedua dari sambal seperti besok dapat aja dari waktu jam apa kita jam 11 kita jam 11 kampung pas lagi sholat jadi kita jangan sampai lewat waktu dulu oh jam 10 kan kita jangan pas dulu masih pagi ya jadi pas ya gitu pokoknya kalau kita lewat ya kecewa bisa pesan lagi gitu kan yang belum orang masih datang ya kok yang kita jam 11 ya biasa jam 11 itu kan sebenarnya udah apa hari dulu apa jadi kita bisa kita kasih seperti ini mungkin nih tiba ya punya apa oh ini saya cocok udah apa gitu sih seperti itu kan kalau ibu harus itu berapa asli yang suami jadi ada gratis dia ada yang bantu di kiri itu pas ada yang saya harus ini aku orang itu orang ajar untuk packing kalau lain itu bisa jadi jelas itu saya sekali 50 sampai sendiri tapi ya aku masih terasa tidak terakhir Jumat maka kamu secara benar ada semua rapi belum itu rapi ada apa masuk di kas saya ada semua pada selain saya pakai banyak nafas saya tidak apa
tiba-tiba ada kan kita keluar dia kita siapa panjang banget kalau aku ada bodoh kritik lagi aku saya bilang itu memang nalar juga kaya soalnya pas saya sendiri itu lumayan soalnya itu sebulan saya bisa itu lagi saya belum itu itu lagi tapi oh saya punya gimana orang ada 35.000 orang 50 sama sebulan berapa sama sebulan berapa aku pakai lewat semua keluarga anak-anak semua ambil orang tanya ambil aku beda pokoknya banyak pasti banyak kelas kan aku terus juga pokoknya kayak gitu ya kalau gitu jadi itu kan aku terus sekarang aku dulu ke waktu 2000 berapa aku 3 perusahaan aku pegang sebulan aku bisa 4 juta benar dong ini cerita bohong aku berusaha banyak perusahaan itu dia aku kerja di kantor waktu itu aku bisa katakan aku ujian dari lain seperti itu aku ujian kalau saya ini saya besok juga berjuang dengan aku ini bukan penting aku perusahaan seperti ini akan alhamdulillah saya lancar ini dia perusahaan saya kasih karyawannya kasih duit operatornya luas satu berapa terus saya kasih pulsa dari luas satu bulan misalnya telepon lumayan 100.000 itu karyawannya itu kan sudah kita itu jadikan ini profesi satu ada bos diri saya sebulan dari 1 juta itu setiap bulan saya ngambil uang saya sudah sekali setiap bulan saya ngambil 1 juta itu satu perusahaan bukan perusahaan lain kalau perusahaan lain pasti sekarang saya gitu kalau kita kali biasa kalau bahasa sih dapat lebih satu tabungan biasanya bisa untuk masak berapa tergantung banyak biasanya dibagas kalau kita masih bagus kalau masih dibagas tapi kalau makan dosis itu bisa kita tahu hal satu tabungan sih ini juga rumit Anjingnya gaya saya umum sekitar bulan bawah baca biasanya belajar kedua tahun terus enggak sih saya enggak pernah stok gitu jadi saya kalau hari itu ada mesen hari itu belajar karena aku enggak suka stok ya soalnya kalau kita kayak sendiri kalau kita stok kalau kita sadar dulu ketemu kayak ada bulan kita sadar jadi aku hari itu mesen hari juga belajar jadi aku punya anak stok kalau garam ya aku bilang ada dua pasta kalau belajar aku aja sampai yang sekarang ini kalau garam aku belinya sekarang ini kalau enggak aku kan kalau di biasanya aku stok sebulan 3 kilo ya itu ada terus sampai satu bulan kalau misalkan bukan biasa sendok itu udah akan bisa tergantung sama ya kayak tadi aku beli aja apa sih 30 kayak tadi aku beli 140 sendok kalau itu memang aku stok aja kalau sekali ada aku tadi bisa itu nggak semua beli kedus ya beli sahabat sendok sama pakalnya itu malah kita itu juga cuma dari kemarin 1 2 3 4 atau dari itu kalau sekali lagi pakai itu saya beli bulan ternyata kalau ini aku bisa nih saya ini karena aku beli itu kan banyak ya satu ini itu harganya 4.000 itu bisa satu kita isinya 10 ada 10.000 saya beli yang pakai enak banyak ya terima kasih itu itu ada sodet ada pasti pisau lalunan panci itu kalau kerja harga kita kan banyak lama ya enggak jadi asli kasih apa sih kalau coba beli terus saya beli pakai dulu terus orang biasanya ada setelah jadi ya kadang-kadang tahu nanti kalau panci tahu belum dia kadang kalau masih pakai kabel ya kan kayak ya kadang kalau sudah yang gorengan lagi gitu oh bukan besar yang gorengan cibi itu ada 3 tuh yang paling kecil ya kecil jadi aku gorengan itu kira-kira dari pasar dengan ini ayam bisa satu gorengan itu untuk bayar karena banyak kita itu terus tahu misalnya dia ada juga ada gorengannya setahu kita ada pakai ya kalau yang gorengan yang biasa ya yang biasa itu paling mahal 150 ya 150 panci ada 1% berapa ya bisa seperti 250 ya kalau saya buat pasti tapi yang yang sudah yang sudah ke kadang pancinya so apa ada yang pakai biaya persen dapurnya ya itu yang kita tergantung ya kadang ada 100 tergantung banyak kita ada 50 kalau lagi sampai full sampai 100 di semua ya 150.000 150.000 dapat harus kita akan ada rokok terus misalnya dia yang pesanan sudah pernah kita sudah pesanan itu kita pernah ada buahnya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan observasi penerapan sistem job order costing dalam penentuan harga pokok pesanan pada UMKM Catering Dapur Faris. Anggota kelompoknya terdiri dari Aswal Sonamor, Friska Febrani, saya sendiri, dan Findri Vitasari. Bab 1 pendahuluan diawali dengan latar belakang. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi tantangan dalam penentuan harga pokok produksi yang akurat agar harga jual tetap kompetitif dan menguntungkan. Catering Dapur Faris sebagai UMKM yang memproduksi makanan rumahan berdasarkan pesanan atau custom order membutuhkan sistem penentuan biaya yang sesuai dengan karakteristik produksinya, salah satunya melalui metode job order costing. Metode ini tepat karena setiap pesanan memiliki perbedaan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Namun, pada praktiknya, banyak UMKM belum menerapkan perhitungan biaya secara formal dan terstruktur, sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penetapan harga jual. Selanjutnya, tujuan proyek untuk menganalisis dan menghitung harga pokok produksi pesanan 40 box nasi kotak menggunakan metode job order costing, mengetahui struktur biaya produksi secara rinci dan akurat, menilai tingkat efisiensi biaya produksi pada pesanan tersebut, mengukur besarnya laba yang dihasilkan dari pesanan, menjadi dasar evaluasi dalam penetapan harga jual agar lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, ruang lingkup. Periode analisisnya satu pesanan khusus berupa produksi 40 box nasi kotak dalam satu kali proses produksi. Jenis biayanya adalah biaya bahan baku langsung,
biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang terkait langsung dengan pesanan. Metode costingnya menggunakan metode job order costing karena produksi dilakukan berdasarkan pesanan tertentu. Objek penelitiannya adalah usaha kuliner skala UMKM yang memproduksi nasi kotak dengan menu ayam bakar, nasi, sambal kentang, lalapan, dan kerupuk. Batasan analisisnya terfokus pada perhitungan dan analisis biaya produksi, harga pokok produksi, serta margin laba tanpa membahas aspek pemasaran, pajak, dan laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya bab 2, proses pelaksanaan proyek. Untuk deskripsi bisnisnya, profil usahanya adalah catering Dapur Faris merupakan usaha mikro yang berdiri sejak tahun 2010 dan didirikan oleh Ibu Yati yang biasa dikenal dengan Mama Faris. Jenis usahanya adalah usaha kuliner skala UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan nasi kotak. Sistem produksinya dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan atau custom order sesuai jumlah dan menu yang diminta. Lokasi usahanya ada di Komplek Listrik, Jalan Raya nomor 19, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Operasionalnya dikelola langsung oleh Mama Faris dengan bantuan satu karyawan kebersihan dapur. Produk yang dihasilkan adalah nasi kotak dengan menu ayam bakar, nasi putih, sambal kentang, lalapan, dan kerupuk. Proses produksinya dimulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bumbu dan ayam bakar, pengolahan nasi dan lauk pendamping, hingga pengemasan nasi kotak siap jual. Siklus produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan dalam satu siklus untuk memenuhi satu pesanan tertentu. Pendekatan analisisnya cocok dianalisis menggunakan metode job order costing untuk mengetahui biaya produksi dan harga pokok per unit secara akurat. Selanjutnya, metode dan teknik yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah akuntansi biaya dengan pendekatan job order costing. Alasan pemilihan metode tersebut karena produksi dilakukan berdasarkan pesanan tertentu, yaitu satu pesanan 40 box nasi kotak, sehingga biaya dapat ditelusuri langsung pada pesanan tersebut. Klasifikasi biaya produksi, biaya bahan baku yaitu bahan utama pesanan, biaya tenaga kerja langsung yaitu upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam produksi, biaya overhead pabrik yaitu bahan penolong dan biaya pendukung produksi lainnya. Alokasi biaya overhead dibebankan ke pesanan berdasarkan estimasi biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Tahap pengumpulan datanya, wawancara langsung dengan pelaku usaha, observasi proses produksi satu pesanan 40 box nasi kotak. Data yang dikumpulkan adalah jenis dan jumlah bahan baku, harga bahan, informasi tenaga kerja, serta biaya pendukung produksi. Tahap analisis biaya, identifikasi dan pengelompokan biaya ke dalam bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dalam satu pesanan. Hasil analisisnya, perhitungan harga pokok produksi per unit, serta analisis efisiensi dan margin laba pesanan. Langkah-langkah pelaksanaan yang pertama, pengumpulan data biaya. Wawancara dengan pelaku usaha, observasi langsung proses produksi satu pesanan 40 box nasi kotak. Yang kedua, jenis data yang dikumpulkan, jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan, harga bahan baku, upaya tenaga kerja, biaya pendukung produksi lainnya. Yang ketiga, pencatatan biaya, mencatat seluruh biaya yang timbul selama proses produksi pesanan. Yang keempat, identifikasi dan pengelompokan biaya, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu pesanan. Perhitungan biaya produksi. Yang pertama, menghitung total biaya produksi. Yang kedua, menghitung harga pokok produksi per unit dengan membagi total biaya dengan jumlah output. Analisis hasil, menilai struktur biaya dan tingkat efisiensi produk, menganalisis margin laba yang diperoleh. Lalu evaluasi digunakan sebagai dasar penetapan harga jual dan pengambilan keputusan usaha. Lalu bab 3, hasil implementasi. Data yang ditetapkan. Data yang digunakan dalam proyek ini berupa data biaya produksi untuk satu pesanan 40 box nasi kotak. Data diperoleh dari hasil wawancara dan estimasi wajar berdasarkan praktik usaha kuliner UMKM.
Biaya produksi dikelompokkan ke dalam biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Berikut rincian biaya produksi yang dikumpulkan. Yang pertama ada bahan baku: ayam 150 kg per 10 ekor, mentega 500 gram, kecap manis 225 ml, garam 150 gram, mentega 280 gram, gula jawa 500 gram, penyedap rasa 250 ml, lada 6 gram, jahe 200 gram, lengkoas 150 gram, daun salam 50 lembar, serai 50 batang, ketumbar bubuk 50 gram, kemiri 20 butir, kunyit 40 gram, terasi 2-9, beras 5 liter, kerupuk 40 bungkus, minyak goreng 500 ml, kentang 5 kg, dan bawang merah 1 kg. Lalu ada bawang putih 1 kg, cabai 1 kg, kol 1,5 kg, timun 2 kg, selada 1 kg, daun pisang 2 bulung, box nasi 40 pieces, mika 40 pieces. Lalu yang kedua ada tenaga kerja langsung. Jenisnya 1 karyawan, tarifnya 50 per pesanan. Yang ketiga ada overhead pabrik, jenisnya listrik, tarifnya 800.000 per bulan, gas 20.000 per pesanan. Selanjutnya ada catatan. Yang pertama, listrik sama dengan 800.000 per bulan. Yang kedua ada asumsi pembebanan bulan kerja sama dengan 22 hari dikali 8 jam per hari sama dengan 176 jam kerja per bulan. Yang ketiga ada overhead per jam sama dengan 800.000 dibagi 176 jam sama dengan 4.545 per jam. Lalu ada estimasi lama pemakaian listrik sama dengan 6 jam. Lalu ada listrik dialokasikan ke pesanan sama dengan 6 dikali 4.545 sama dengan 27.270. Lalu ada gas 20.000 per pesanan. Lalu ada overhead dialokasikan ke pesanan 27.270 ditambah 20.000. Total overhead dibebankan sama dengan 47.270. Analisis dan penerapan teori akuntansi biaya yang ditetapkan dalam proyek ini adalah job order costing, yaitu metode pengumpulan biaya produksi yang dibebankan pada satu pesanan tertentu. Dalam hal ini, produksi 40 box nasi kotak, di mana biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ditelusuri secara langsung berdasarkan pemakaian dan upah selama proses produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik dialokasikan ke pesanan berdasarkan estimasi biaya yang relevan. Penerapan metode ini menghasilkan total biaya produksi sebesar Rp1.5.270 yang kemudian dibagi dengan jumlah output untuk memperoleh harga pokok produksi per unit sebesar Rp23.132. Selanjutnya dibandingkan dengan harga jual untuk menganalisis margin laba dan efisiensi biaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun struktur biaya relatif efisien, margin laba yang diperoleh masih rendah, sehingga secara teoritis mendukung perlunya evaluasi penetapan harga jual dalam praktis bisnis UMKM. Lalu, pembahasan dan evaluasi penerapan metode job order costing pada usaha kuliner ini dinilai efektif karena proses produksi berbasis pesanan memungkinkan biaya ditelusuri langsung ke setiap pesanan, sehingga pelaku usaha dapat memahami struktur biaya produksi secara rinci dan mengetahui harga pokok produksi per unit sebagai dasar penetapan harga jual. Metode ini juga memberikan gambaran yang jelas mengenai komposisi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Meskipun masih terdapat kendala biaya keterbatasan pencatatan biaya yang detail, khusus pada bahan penolong dan biaya overhead yang masih dihitung berdasarkan estimasi. Selain itu, pencatatan biaya tenaga kerja dan overhead belum dilakukan secara sistematis sehingga berpotensi menimbulkan selisih antara biaya aktual dan biaya yang dibebankan. Hasil evaluasi menunjukkan struktur biaya relatif efisien karena didominasi oleh beban bahan baku yang berpengaruh langsung terhadap kualitas produk. Namun margin laba yang dihasilkan masih rendah sehingga diperlukan perbaikan dalam pencatatan biaya dan evaluasi penetapan harga jual guna meningkatkan akurasi perhitungan dan mendukung keberlanjutan usaha. Pembelajaran dan rekomendasi. Melalui proyek ini, mahasiswa memperoleh pemahaman bahwa perhitungan biaya produksi yang akurat sangat penting dalam menentukan harga jual dan menilai kelayakan laba suatu pesanan, di mana penerapan job order costing menunjukkan bahwa biaya bahan baku merupakan komponen terbesar yang paling mempengaruhi harga pokok produksi. Hasil analisis memperlihatkan margin laba yang relatif tipis akibat tingginya biaya bahan baku, sehingga usaha menjadi rentan terhadap fluktuasi harga dan resiko penurunan keuntungan.
Oleh karena itu, harga pokok produksi perlu dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam penetapan harga jual. Karena harga yang terlalu dekat dengan biaya produksi tidak memberikan ruang yang cukup untuk menutup risiko dan biaya yang tak terduga. Rekomendasi yang diberikan meliputi penyesuaian harga jual melalui markup yang rasional agar margin laba lebih sehat dan berkelanjutan. Peningkatan ketelitian pencatatan biaya terutama bahan penolong dan biaya overhead pabrik, serta pengendalian biaya bahan baku melalui pemilihan pemasok yang lebih stabil dan evaluasi porsi maupun komposisi bahan tanpa menurunkan kualitas, sehingga usaha dapat meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4, kesimpulan dan pembelajaran. Pesanan 40 box nasi kotak memiliki total biaya produksi sebesar 1.005.270 perak rupiah dengan harga pokok produksi per unit sebesar 25.132 perak rupiah. Harga jual sebesar 26.000 dan hanya menghasilkan laba sebesar 868 perak per unit. Sehingga margin keuntungan tergolong rendah dan beresiko bagi keberlanjutan UMKM tersebut, terutama karena bahan baku utama berupa ayam rentan mengalami fluktuasi harga. Dari sisi efisiensi, struktur biaya menunjukkan kondisi yang cukup baik karena sebagian besar biaya dialokasikan pada bahan baku, yang mencerminkan fokus pada kualitas produk. Namun demikian, UMKM perlu melakukan evaluasi harga jual atau pengendalian biaya agar tingkat keuntungan lebih sehat dan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Berikutnya lampiran. Di sini kami melampirkan kartu biaya pesanan 40 box nasi kotak dengan menu ayam bakar, tertera bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, total biaya pabrik, dan laba. Terlampir juga analisis harga pokok pesanan dan dokumentasi pada hari kunjungan. Sekian video wawancara dan presentasi kami, kurang lebihnya